Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dima Lydia. Saya berasal dari kelas A, Prodi Ilmu Administrasi Publik, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mengimplementasikan kuliah daring untuk mata kuliah Pancasila dengan topik yang saya angkat adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dengan judul resume jurnal yang saya pilih adalah menyemai nilai Pancasila pada generasi muda cendekia. Sini terdapat foto saya dan sosial media yang dapat dihubungi, dan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STMKes IPU Asian Engineering. Sebelum saya membahas resume jurnal saya akan mempresentasikan terlebih dahulu materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi. Secara historis, Dasar Negara Indonesia merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau The Founding Fathers. The Founding Fathers sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada tokoh yang dianggap berperan sangat penting dalam pendirian sebuah negara. Istilah ini dipercaya merujuk kepada 68 tokoh yang berjuang keras mencapai kemerdekaan Indonesia. Para tokoh tersebut antara lain mencakup Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin. Dari permintaan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, di mana dasar negara ini yang kita sebut dengan Pancasila adalah dasar pembuatan proklamasi. Karena saat perumusan dasar negara ini membuat rakyat Indonesia bersatu dan mempunyai tekad untuk menjadi negara yang merdeka. Gagasan seputar dasar negara untuk Indonesia Merdeka disampaikan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 oleh beberapa anggota, yaitu Muhammad Yamin dengan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan atau kesejahteraan, dan Soekarno dengan 5 dasar atau Pancasila, nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, poin kedua adalah hubungan Pancasila dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan ajaran Stephen teori dari Hans Kelsen, Pancasila dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri bangsa sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang 1945 bahwa Pancasila adalah cita hukum atau reside yang menguasai hukum dasar negara. Terdapat dua fungsi pokok cita hukum. Yang pertama adalah fungsi konstitutif, yaitu dimaksudkan apakah Pancasila dapat menentukan bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang benar. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Nah, ini dimaksudkan apakah Pancasila mampu menentukan hukum positif bersifat adil atau tidak. Selanjutnya ada keberadaan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum di Indonesia. Yang poin ketiga adalah implementasi Pancasila. Implementasi sendiri adalah melakukan atau menerapkan. Jadi, implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah bidang kebudayaan. Contohnya adalah globalisasi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara dituntut untuk selalu lebih mengikuti setiap perkembangan demi perkembangan. Globalisasi telah memberikan tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi diingat bahwa bangsa Indonesia tak mesti kehilangan jati diri, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Yang kedua dari bidang sosial politik. Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksanakan apabila ada ketaatan dari warga negara. Ketaatan negara ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah ketaatan hukum, yang terkandung pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kesusilaan yang terdapat pada sila kedua Pancasila,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaatan yang ketiga adalah ketaatan keagamaan yang terdapat pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memulai agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Terdapat juga pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang ketiga, pada bidang politik. Dibutuhkan landasan umum dalam pengelolaan politik kenegaraan yang meliputi, pertama, hakikat politik. Setiap pekerja politik atau penyelenggara negara perlu memahami hakikat politik sebagai seni mengelola kebaikan dan kemaslahatan hidup bersama lewat jalan-jalan deliberatif atau permusyawaratan yang damai, bukan seni memperjuangkan kepentingan pribadi lewat jalan kekerasan dan pemaksaan. Yang kedua adalah moral kapital. Moral di sini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, amanat, penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan hanya potensi kebajikan seorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik untuk menginvestasi potensi kebijakan seseorang ini ke dalam mekanisme. Yang ketiga adalah komitmen pelayanan. Pekerja politik dan penyelenggara negara harus mempunyai komitmen pelayanan. Komitmen pelayanan ini berjejak pada basis legitimasi negara pelayanan yang bersumber pada 4 jenis responsibilitas, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, serta keadilan perdamaian. Keempat, ada kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Pembuatan kebijakan publik harus memenuhi setidaknya 4 prinsip utama, yaitu kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Yang kelima adalah kebijakan publik harus berpihak pada 3 pokok kemaslahatan publik, yaitu legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif. 4 adalah pada bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu moralitas Pancasila yang mencakup sila pertama, ketuhanan, yaitu berisi moral etik dan agama, bukan materialisme. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang berisi mengenal pemerasan dan eksploitasi manusia. Yang ketiga adalah persatuan, yang berisi kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme ekonomi. Yang keempat adalah kerakyatan, yang berisi mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak dan demokrasi ekonomi. Yang kelima adalah keadilan sosial, yang berisi persamaan masyarakat yang utama, bukan kemakmuran perorangan. Yang kelima, pada bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, demi tegaknya hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Nah, sekarang kita masuk pada resume jurnal dengan judul Menyamai Nilai Pancasila pada Generasi Muda. Bangsa Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang besar. Hal ini dapat terlihat dari prestasi-prestasi di tingkat internasional yang ditorehkan di berbagai bidang. Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sebagai penerus bangsa. Para pemuda harus bersaing di kancah internasional untuk menjadi bangsa yang maju. Generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Pernyataan ini akan sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia apabila dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, faktanya membuktikan bahwa generasi muda di Indonesia saat ini cenderung mengkhawatirkan perilakunya bagi kelanjutan masa depan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi pada generasi muda, antara lain pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan westernisasi. Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur. Pemuda harus bisa mempertahankan tradisi dan kearifan lokal sebagai identitas bangsa.
dan pemuda dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia yang hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, apa yang kita lakukan sebagai pemuda untuk mewujudkan generasi muda cendekia? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam proses industri. Tanpa peningkatan tersebut, kita tidak akan mampu bersaing, karena kenyataannya masyarakat kita lebih percaya pada produk luar. Sebagai penggerak pembangunan, pemuda harus menciptakan konsep kreativitas dan daya saing guna memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri, baik dalam kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Yang kedua adalah mengembangkan potensi diri dan konsep yang terarah. Konsep kemandirian itu sendiri bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan dan pengerjaan segala sesuatu untuk diri sendiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Sebisa mungkin tidak tergantung pada orang lain, sesuai dengan semangat yang dicita-citakan oleh Bung Karno, yaitu berdikari, atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang ketiga adalah selektif terhadap pengaruh budaya asing. Yang keempat, pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dibangun melalui pendidikan seperti pendidikan Pancasila, karena karakter pendidikan pada Pancasila memuat nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perhatian, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Cara penyampaian nilai-nilai Pancasila harus atraktif agar memotivasi dan menggerakkan kesukarelaan pemuda untuk mengembangkan itu dari panggilan nuraninya sendiri. Intinya, pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila terhadap generasi muda dapat berjalan dengan baik jika ada komitmen dalam diri generasi muda itu sendiri. Dan hal ini menjadi penting di era modern kini serta tidak dapat terlaksana dalam 1-2 hari saja. Akan tetapi akan memakan waktu lama karena harus melalui serangkaian proses. Di era modern kini, tantangan yang dihadapi generasi muda jauh lebih kompleks dibanding dengan generasi sebelumnya. Untuk itu, pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila sangat penting. Selain sebagai landasan dan beraktivitas Pancasila, dapat juga menjadi filter dalam menyaring pengaruh asing yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Terima kasih.